hati. Dan apakah itu kelemahan? Tidak. Justru karena dia kecerdasannya ada di perasaan, dia itu lebih punya ketangkasan dalam mengatur hal-hal kecil. Iya enggak? Ribetnya tuh di-trigger apa gitu, kepicu dikit, pikirannya udah kemana-mana. Ya, sudah minta maaf sama suami misalnya, pulang lagi, balik lagi. Atau apa gitu, ingatannya kuat sekali dari perasaan tadi. Ya itu memang kalau tidak di-manage begitu ya, tidak diatur, maka bisa itu tadi ya, jadi stres gitu, jadi tegang begitu ya. Karena banyak penyakit itu muncul ya karena ketidakseimbangan dari sistem saraf kita yang memicu ketegangan seperti itu. Apalagi ibu hamil di mana secara fisik itu kan mengalami apa ya, perubahan hormonal, sehingga kasarnya power, stamina itu kan pasti beda. Apalagi yang sudah anak ketiganya ya, kira-kira dibandingkan sama pas gadis dulu awal-awal gimana Bu? Mesinnya? Nah begitu ya. Jadi namanya makhluk hidup ya begitulah ya, pasti ada, semua ada masanya ya. Jadi benar tadi katanya Mbak Sita bahwa kesehatan mental itu identik dengan stres, dengan baper ya. Dan kenapa wanita itu sangat riskan atau beresiko itu karena ya tadi kondisi hormonal dia, karena di dalam tubuh kita yang mengatur hormon itu langsung ke otak. Jadi kalau kita lagi nggak fit, nggak apa, terus kepicu dari lingkungan yang mungkin kita nggak nyaman, senggol bacok, nah begitu. Makanya sebagai wanita memang perlu disiplin dalam merawat diri. Ya dengan cara yang dia bisa, dengan sumber daya yang dia mampu. Karena kalau secara fisik dia nggak fit, itu tadi Bu, senggol bacok begitu, nggak waras ininya Bu. Ya, nah apalagi nanti kalau dilanjutkan di setelah kehamilan, kan banyak ya kasus-kasus naudzubillah ya ibu hamil sudah melahirkan anaknya, ternyata ya ada yang apa ya, tidak menerima itu sebagai karunia, tambah malah dibuang atau ditelantarkan, naudzubillah ya seperti itu. Karena balik lagi ibu-ibu ini kan dipercaya oleh Allah untuk bisa merawat ya, mendidik begitu ya ketika dilahirkan. Kan banyak yang belum dikaruniai ibu ya, jadi harus pinter-pinter mensyukuri. Nah, jadi kesehatan mental sendiri adalah kesejahteraan ibu hamil yang menyadari kemampuannya dapat menghadapi stres. Stres itu sebenarnya normal Bu. Kalau kita hidupnya slow aja, ininya nggak berkembang Bu ya. Jadi memang stres itu adalah sesuatu yang sangat wajar dalam kehidupan kita. Tapi kalau over stress, nah itu nggak wajar Bu. Makanya kita juga perlu bisa memahami situasi, belajar merespon situasi dengan baik supaya kita nggak over stress. Begitu. Ya. Kemudian bekerja atau berkarya secara produktif ya, dengan cara apapun ya. Sekarang banyak lini begitu ya, dan memberikan kontribusi ya. Jadi artinya setiap wanita itu pasti punya jalan amalnya sendiri ya buat keluarganya, tergantung nahkodanya seperti itu ya. Artinya wanita itu ya tadi kehebatannya karena dirasa, sehingga dia bisa punya fleksibilitas dalam mengatur hal-hal kecil tadi untuk manajemen di keluarganya dengan baik. Kalau laki-laki kan beda Bu, satu-satu ya udah itu doang, seperti itu. Nggak bisa pikirannya bercabang-cabang kayak wanita begitu. Ya, jadi memang Allah sudah menciptakan itu untuk ya tadi ya, untuk saling melengkapi. Next. Nah, back dulu Mbak. Back. Nah, jadi kondisi fisik kita ya seperti kita lihat di sini ya, ini sangat menentukan kesehatan mental. Coba Ibu lihat anaknya yang masih bayi balita gitu ya. Mereka kan dalam keadaan fit, kalau dalam keadaan fit, apa sih yang terjadi? Happy kan? Kita senang gitu loh deketin, ya gak sih? Ya. Nah, kalau orang dewasa, kalau dia nggak fit, orangnya juga malas deketin. Maksudnya
kita gitu, karena kondisi kita tidak fit gitu. Makanya kalau kita ngerasa sedang tidak fit atau nggak nyaman, lebih baik jangan banyak berinteraksi, karena itu kadang-kadang malah nggak bikin kita jadi tambah sehat. Meskipun sebenarnya dengan berinteraksi itu juga sebuah bentuk stimulasi yang normal ya, tapi kalau kita dalam keadaan sakit itu lebih baik segera istirahat, segera sembuh baru keluar lagi gitu ya. Next. Apa sih dampaknya ya? Ini diangkat dari buku saya ya, yaitu judulnya Anti Cemas di Periode Emas ya, dimana ketika ibu hamil itu terlalu stres tadi. Stres ini sumbernya banyak, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nggak hanya dari kurang makan, tapi juga karena banyak faktor ya, yang itu juga perlu disadari ya. Nah, ini bisa mempengaruhi kualitas hidup ibu ya, perubahan atau penurunan status gizi ibu. Dan ibu juga harus tahu bahwa ketika sperma, nah ini ya, masuk ke dalam tubuh ibu, maka 90% itu energi anak ditentukan oleh ibunya. Jadi kalau ibunya sedih, murung, anak pengaruh. Coba deh ingat-ingat lagi kalau pas di rumah, ketika ibu-ibu sedang gak mood itu, waduh, itu kan pasti penularannya kemana-mana tuh, hawanya gak enak tuh, ya kan? Tapi kalau lagi happy, ya 2 minggu sebelum misalnya menstruasi, ya fase-fase subur biasanya gitu ya, itu estrogennya lebih banyak-banyaknya tuh, itu disenggol dikit ketawa, ya, ya kayak gak, nah jadi itu Bu, jadi memang anak itu sangat dipengaruhi oleh mamanya energinya, makanya menjadi ibu itu nggak ada Bu ibu yang sempurna. Saya juga nggak sempurna ya, mungkin ibu hanya melihat dari satu sisi saja begitu ya. Tapi pasti kalau dicari juga ada celahnya. Tapi yang pasti menjadi ibu itu perlu happy gitu, dengan cara yang pas ya, dengan cara yang bertanggung jawab seperti itu, supaya apa sih sebenarnya kalau di agama itu lisannya itu Bu, doain anaknya bagus. Kan kalau kita happy juga pasti pas berinteraksi sama anak, sama keluarga kan ngomongnya bagus-bagus kan. Gak mungkin kan marah-marah, karena berdoa itu bukan lagi sekedar kita habis sholat berdoa ya, tapi segala ucapan. Nah ini yang perlu disadari. Dan segala ucapan itu sangat dipengaruhi oleh energi ibunya. Kalau kita lagi nggak waras, kita nggak bisa berpikir jernih seperti itu. Kita nggak bisa ngambil keputusan. Kita nggak bisa merawat gimana ini ngatur yang hal-hal kecil tadi, yang bulat tadi itu. Seperti itu. Makanya kita perlu juga punya kedisiplinan dalam merawat diri kita sendiri. Karena bisa pengaruh tadi, kalau ibu hamil ini malah lebih cepat pengaruhnya, karena saat hamil itu adalah fase pembentukan ya yang paling cepat Bu. 9 bulan itu gak lama begitu, dan ketika sudah lahir gak mungkin balik lagi, yang ada nambah lagi ya kan. Nah itu, jadi artinya fase 9 bulan ini harus benar-benar disadari dengan rasa syukur ya, dirawat ya. Meskipun kapasitas fisiknya itu terbatas, tapi kalau kita punya tekad gitu, misalnya kesadaran yang baik dalam merawat, insya Allah bayinya nanti bisa mengikuti begitu. Next. Nah, jadi wanita tadi seperti yang saya katakan beresiko mengalami gangguan mental karena tantangan fisik. Ya, saya tuh punya saudara, anaknya 8. Tapi di daerah Bu, tidak di sini ya, di Malang sana. Luar biasa sih. Tapi ibunya dia enak aja gitu ya. Maksudnya ya mungkin itu rezekinya Allah gitu ya. Dia bisa itu. Tapi nggak semua bisa kayak gitu sih ya. Itu tadi, karena kalau dia nggak punya stamina yang kuat, tentu saja resiko kesehatan mentalnya terganggu tadi. Ya, karena hormon-hormon itu pengaruhnya kuat Bu. Kadang-kadang kita sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena udah mau menstruasi misalnya, itu yang awalnya baik-baik aja jadi nggak mood juga gitu. Karena secara fisik itu kita ada stres tadi, begitu. Next. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sebenarnya
kualitas dari generasi kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana gaya hidup ibu sebelum hamil, yaitu fase prekonsepsi ya, ini ya Bu ya. Bagaimana kemudian saat hamil, ya kemudian melahirkan. Nah jadi artinya memang idealnya sebelum punya komitmen memiliki anak, kita perlu memiliki gaya hidup yang optimal sebelum memiliki anak. Makanya fase-fase memiliki anak kan ya baiknya masa-masa subur ya, usia 25 sampai 35 seperti itu. Itu yang paling ya aman lah, karena kan dari segi usia gitu ya. Tapi ya banyak juga yang karena jaga gaya hidupnya juga baik-baik aja setelah itu. Tapi kalau udah sampai 45 ke atas ya pasti lebih tinggi lagi resikonya misalnya gitu. Karena usia tuh nggak bohong ya Bu ya gitu. Setiap makhluk hidup kan punya masa ya. Nah itu nanti akan pengaruh ke kualitas generasinya ya sampai usia 3 tahun. Next. Nah, sebelumnya pernah dengar tentang anemia? Apa kira-kira anemia? Kurangan darah. Apanya? Tensinya yang rendah apa? HB-nya yang rendah. Bener ya. Jadi anemia itu adalah kekurangan sel darah merah ya. Ini udah ada pengukurannya. Sudah pernah diukur? Ada yang di bawah 11? Berapa? 10. Yang ini berapa? Yang ambil darah? Ya boleh berapa? Alhamdulillah. Berarti minum tablet itu? Oh ya. Apa? Oh Mavon ya. Nah jadi anemia sendiri kalau di Indonesia itu kebanyakan karena kekurangan zat besi ya, begitu sama folat. Nah ini cukup tinggi prevalensinya karena itu nanti pengaruhnya pada saat persalinan ya Bu Ibu ya. Jadi kalau masih remaja mungkin nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau sudah hamil, program hamil terus masih anemia, itu pengaruh ke kualitas sama ibunya, nanti bisa pendarahan begitu ya. Jadi kenapa anemia masih menjadi salah satu masalah ya karena bisa mengancam ibu dan bayinya. Makanya sangat penting ibu-ibu kalau ada fasilitas kesehatan yang diberikan oleh puskesmas ya ikuti aja gitu ya, karena itu adalah bentuk awareness, kesadaran. Gak usah takut Bu ya. Kadang-kadang kan orang check up tuh takut ya, padahal kan umur itu gak ada hubungannya Bu sama kesehatan, gak ada hubungannya ya. Kalau Gusti Allah masih ngasih kita nafas, kita masih hidup ya. Tapi kesehatan adalah tugas kita untuk menjaga gitu. Supaya apa? Supaya kita produktif, supaya kita happy, punya kualitas hidup yang baik begitu. Nah, zat besi ini mempengaruhi produksi hemoglobin yang bertugas membawa oksigen ya. Makanya kalau orang anemia itu kadang-kadang dia sudah punya rem dalam dirinya untuk membatasi aktivitas fisik begitu. Padahal jadi ibu hamil itu juga nggak boleh males gitu. Harus tetap punya kegiatan ya. Karena nanti kalau terlalu banyak duduk Bu, itu bisa konstipasi Bu. Basir. Saya pernah sih anak kedua, gara-gara saya itu perjalanan umroh begitu ya, itu sampai basir Bu ya begitu. Mungkin juga kurang air ya sebelum-sebelumnya gitu ya, karena kan kalau udah hamil gede tuh kita nggak bisa lihat ya begitu. Nah jadi terus ada tekanan juga di sini yang itu bikin nggak nyaman. Nah itu yang akhirnya meningkatkan resiko basir ya. Nah kemudian status zat besi yang rendah mampu memicu kelelahan, kecemasan dan depresi. Jadi memang tidak hanya anemia yang diselesaikan dengan konsumsi makanan sumber zat besi, tapi juga kesehatan mental kita. Karena kan besi oksigen ini nanti naik Bu ke sini. Ya, bantu kita mikir ya. Seperti itu. Next. Nah, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana makanan bergizi mempengaruhi status anemia dan kesehatan mental ibu hamil? Silakan next, Mbak.
saya biar mahasiswa saya foto sebentar. Bisa tolong. Oke, jadi bagaimana makanan mempengaruhi status anemia dan kesehatan mental ibu hamil ya. Jadi kalau kita lihat dari status anemia sendiri, itu kan sebenarnya ditentukan oleh yang namanya kadar hemoglobin tadi ya. Yang itu untuk membentuk hemoglobin atau sel darah merah itu perlu makanan sumber protein ya, zat besi, ya vitamin C, nah ini yang bantu penyerapan sama folat. Untuk kesehatan mental sendiri ini lebih banyak lagi yang harus dipenuhi, misalnya dari ketahanan pangan ya, jadi artinya ibu tuh harus cukup kalorinya, gak boleh kurang makan. Makanya kalau lagi hamil tuh gak usah takut makan yang sehat-sehat bu, karena kalau anak udah jadi bu gak mungkin balik lagi. Yang ada ya kita hanya bisa merawat apa yang ada gitu. Saya mohon maaf ya, bukannya gimana, saya ada saudara begitu ya, yang anaknya itu juga, mohon maaf bisa dimatikan atau dikecilin ya. Nah ini sebagai pembelajaran saja seperti itu ya. Jadi anaknya itu pendek begitu ya, kan isu stunting itu tinggi ya, dan sering banget dihakimi oleh tenaga kesehatan. Sebenarnya tenaga kesehatan itu tidak menghakimi bu, tapi kan ya kita nggak mungkin dong cuma bilang anak anda tidak, nggak mungkin kita nggak bilang apa adanya gitu maksud saya, ya kan, begitu. Nah jadi artinya banyak tenaga kesehatan yang akhirnya dia merasa kayak menghakimi beliau, padahal sebenarnya ya memang adanya begitu. Nah beliau terus cerita kalau saat hamil dulu itu sering, maksudnya nggak memperhatikan makanannya, makan seadanya, terus habis itu banyak jajannya. Nah terus dia nggak begitu punya kesadaran untuk pergi ke tenaga kesehatan atau bertanya. Nah sehingga ketika dilahirkan begini, ya dia jadi kayak punya kekhawatiran begitu ya. Nah kemudian dibandingkan dengan adiknya, kan dia punya anak kedua berikutnya. Nah itu beda seperti itu ya. Artinya mungkin sudah sadar kali ya seperti itu. Nah jadi itu adalah bentuk bagaimana cara kita belajar. Jadi jangan sampai kita di fase-fase emas seperti ini kita tidak optimalkan. Karena kalau sudah melewati fase ini, kita ya cuma bisa merawat apa yang bisa kita rawat bu. Nah ini rencananya mau disuntik hormon, karena udah dikasih booster makanan apapun itu nggak nampol, nggak bikin tinggi gitu. Nah berarti kan ada sistem di dalam tubuhnya yang harus dievaluasi. Nah itu duitnya lebih banyak bu. Ya seperti itu, mending duitnya beli di tukang sayur ya, di tukang daging begitu pada saat hamil ya. Jadi kita harus berpikir lebih dulu sebelum menghadapi resiko lebih buruk yang tidak kita inginkan. Makanya kenapa kita perlu bertanya, kita perlu belajar seperti itu, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan belajar itu gratis bu ya, bukan zaman kayak dulu yang nggak ada sumber informasi. Sekarang tuh kita buka HP, mau ketik apa itu keluar semua jawabannya. Tinggal kitanya mau nggak belajar, kitanya mau nggak bisa mengikuti itu ya. Jadi itu tadi. Kemudian permasalahan yang kedua adalah keberagaman pangan ya. Jadi orang Indonesia itu banyak mengalami masalah kesehatan karena kurang bervariasi konsumsi makanannya. Nah oleh karena itu sangat penting kita itu juga menikmati segala jenis sumber bahan pangan yang sudah dianugerahkan Gusti Allah. Dari protein hewani macam-macam, ikan, daging, ayam, telur, seperti itu, seafoodnya tapi jangan yang hijau-hijau kerang itu ya bu ya. Karena itu tinggi logamnya dan itu nggak bagus buat ibu hamil ya. Nah kemudian lemak yang sehat, ya kurangi goreng-gorengan. Terus kalau lagi hamil begini jangan terlalu harus sesuai dengan kurva pertambahan berat badan. Ini ada yang sudah trimester 3
Ada. Nah ini harus hati-hati nih ya. Kalau pokoknya jaga makanannya jangan terlalu manis ya. Seperti itu. Sudah naik berapa dari kehamilan awal? 11 ya. Nanti dicek lagi ke tenaga kesehatannya apakah ini sudah aman atau bagaimana. Tapi yang pasti saat trimester 3 itu cepat banget bentuknya, ya enggak? Seperti itu. Kadang-kadang makan sedikit apa gitu, loh kok udah naik lagi gitu kan? Karena ada perubahan metabolismenya. Ya. Oke, kemudian protein, sayur, buah, dan serat. Next. Nah, jadi kalau saya list begitu ya, ada tahan pangan, ada konsumsi makanan beragam, sumber protein, zat besi, folat, sumber lemak sehat, sayur, dan buah. Next. Nah ini ya, jadi ibu-ibu itu rata-rata sekitar 2.200 ya, 2.250, 2.100 ya, tergantung. Kemudian ada tambahan pada saat trimester. Di sini kita bisa lihat ada tambahan 180 sama 300. Nah ini mirip kayak tambahan snack begitulah, lumpia begitulah Bu ya. Nah, jadi bukan berarti hamil terus dilos digas ya Bu ya. Nanti bingung Bu, pinginnya kan habis hamil langsung slim gitu ya. Ya kayak kalau bisa balik lagi ke perawan tapi nggak mungkin ya Bu ya. Oke, next. Pangan beragam tadi sudah ya. Habis itu nah cukup protein, baik itu hewani dan nabati ya. Kacang-kacangan Bu. Ya orang Indonesia ini agak jarang yang konsumsi kacang-kacangan beragam. Rata-rata hanya mentok di tahu, tempe, ya kacang merah, kacang hijau. Waduh, kacang almond tuh kayaknya harganya lumayan sih. Kacang hijau aja lah, yang paling mungkin aja, gitu, ya. Harga yang masih bisa dijangkau seperti itu. Kemudian protein hewani, banyak konsumsi ikan, ya. Nah, karena itu ikan bagus Bu buat otak, ya buat otaknya ibu, ya buat otaknya anak, seperti itu. Tentunya dengan cara pengolahan yang sehat, ya, divariasikan. Next. Nah, ini contoh-contohnya nih, ya, tak tolong Mbak. Ya, jadi saya panggil Pak tadi. Oke, jadi ini contoh kuliner mungkin tradisional yang dia itu sumber protein, zat besi dan folat ya. Ada rawon, ada pepes, ya. Kemudian juga ada telur balado. Ada apa lagi nih? Otok, tempe. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan mentok di tempe goreng. Ya, jadi malesnya ini perlu dilebur begitu ya, supaya kita bisa memvariasikan dengan rempah-rempah tadi yang itu sangat sehat untuk ibu hamil, untuk ususnya. Next. Nah, kemudian ada lemak sehat. Nah, lemak sehat di sini sebenarnya bervariasi juga ya, ada dari kacang-kacangan, kemudian ada dari ikan ya, dari alpukat ya. Alpukat itu bagus, Ibu Eva ya. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Nah, ya, terus dari alpukat begitu ya, omega 3 seperti itu. Next. Bisa. Nah ini ya contoh sumber lemak sehat ya. Sebenarnya hampir mirip kayak yang tadi sumber protein ya, karena satu makanan itu terutama yang dari hewani itu mereka juga kadang banyak yang mengandung protein dan lemak seperti itu ya. Jadi model-model seperti ini tuh sehat Bu ya, banyak rempah asam pade, terus habis itu boku seperti itu ya. Kalau ibu-ibu bingung gimana masaknya, kan saya terbatas nih waktunya ya, pinter-pinter gimana lah, minta tetangganya kali yang masak gitu ya, modal, dikasih modal begitu. Saya dulu kayak gitu Bu ya, karena kan kebetulan ya saya nggak tahu lah panggilan hidup ya, harus bekerja begitu ya, sehingga saya juga perlu punya manajemen ya dalam mengelola gimana caranya bisa makan sehat tapi gue nggak ribet nih. Seperti itu ya. Next.
sayur. Nah, sayur ini macam-macam, divariasikan, baik sayur daun, sayur bunga, kayak brokoli. Brokoli itu bagus buat kesehatan otak. Ya, belum Bu, Mbak. Terus habis itu sayur apa lagi ya? Ya banyak lah, hampir semua sayur itu sehat sebenarnya ya, karena dia juga mengandung serat yang itu sangat baik untuk usus kita. Ya, terus habis itu juga bisa mengurangi ibu-ibu hamil mengalami apa? Konstipasi tadi. Ya, susah BAB. Kan bahaya juga Bu kalau ngedengnya, kekencengan ya. Terus nanti malah wasirnya itu malah resikonya lebih tinggi. Next. Nah, ini contoh kuliner. Nah, ini kayaknya agak idealis ya Bu ya, agak susah ditemui ya. Tapi mungkin ini bisa jadi salah satu contoh. Misalnya kalau dalam lingkungan kita di Jawa, saya kebetulan orang Jawa ya, banyak kuliner tradisional berbasis sayur yang bisa jadi pilihan. Kayak misalnya urat-urat, rujak cingur, ya, gado-gado seperti itu. Kalau urat-urat kayaknya masih banyak di sini. Sayur asem ya, sayur bening. Nah, nanti kalau habis persalinan tuh bisa tuh sayur bening daun katu ya kan, supaya asinya lancar ya. Karena selain asinya lancar, sayuran hijau itu juga bagus buat kesehatan mental ya, jadi buat otak tuh bagus ya. Next. Nah, kemudian buah. Nah, kalau buah sih pilih, kalau saya yang penting memenuhi ya paling nggak 2 porsi sehari. Habis itu dari buah-buahan lokal aja, nggak usah terlalu yang mahal-mahal gitu, malah nggak dimakan nanti malahan ya kan. Mending yang lokal konsisten, coba divariasikan gitu ya. Ya pepaya, ya pisang, salak gitu ya. Nah, next. Nah, jadi itu yang perlu dipahami ya. Kemudian juga sebagai wanita hamil, ibu hamil juga perlu enjoy dalam konsumsi makanan. Jadi tidak hanya memikirkan apa yang dikonsumsi, tapi juga ada baiknya bisa membangun koneksi sosial dengan keluarga ya. Jadi makan bareng keluarga ya. Terus habis itu makannya ya memang kalau sudah lapar ya, jangan nyemil terus. Nanti lupa makan utama seperti itu. Ini ada yang trimester pertama? Ada 1 orang. Nah, biasanya kalau trimester pertama memang masih pilih-pilih ya, karena kondisinya masih belum stabil ya hormonnya begitu. Jadi memang biasanya porsi kecil tapi sering begitu ya. Tapi yang pasti memang berusaha untuk yang ideal ya. Bahkan saya sendiri pun orang gizi, yang belajar gizi itu juga setiap kali makan tuh perlu berpikir gitu loh Bu ya, karena kan makan itu kan tugas sampai akhir hayat ya, begitu. Artinya sampai tua pun ya kita perlu memikirkan apa yang kita konsumsi gitu. Jadi saya sendiri pun juga kadang-kadang nggak ideal juga gitu. Kalau misalnya ada situasi yang sifatnya itu tidak bisa saya manajemen, ya mau nggak mau ya jadi nggak ideal. Tapi balik lagi kita harus bisa ngerem tadi ya, harus punya kesadaran gitu. Oh iya, aku lagi nggak ideal nih, tapi yang pasti besok lagi aku harus gini. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk kontrol tadi. Jadi kita lebih punya kesadaran lebih tinggi dalam merawat diri kita, gitu. Karena dampak dari makanan itu nggak bisa kita lihat 1-2 hari Bu. Minimal itu 3 minggu, minimal tuh 2 minggu. Seperti itu. Apalagi kalau pingin yang lebih optimal ya tahunan. Nah, kalau orangnya nggak disiplin susah. Ya, karena konsumsi makanan itu perilaku soalnya ya, jadi agak susah kalau dia nggak punya komitmen dan kedisiplinan yang tinggi. Next. Oke, jadi masalah gangguan mental ini cukup nyata di Indonesia yang nanti habis ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Eva, dan memberikan konsekuensi yang signifikan tidak hanya untuk ibu tapi juga untuk kualitas generasinya, dan juga suasana harmoni di dalam rumah. Tadi saya bilang bahwa ibu ini adalah energi atau mataharinya di rumah. Kalau mamanya bete, wah satu rumah bete semua. Seperti itu ya. Apalagi kalau keluar kata-kata, wah ini mantra yang bisa ibu-ibu lakukan ya. Ya Allah, berikan aku makanan bergizi.
Selalu seperti itu berdoanya. Nanti ada aja Bu. Nggak ngerti caranya, nggak selalu harus masak Bu. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita menyepelekan itu, kita jadi nggak percaya bahwa keajaiban Tuhan itu ada aja gitu. Bahwa ternyata memang makhluk hidup itu pasti diatur rezekinya ya, termasuk dari makanannya. Asalkan kita yakin nggak, kita mau berdoa nggak gitu. Nah itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu hamil. Saya berikan kepada moderator ya, mungkin Mbak Alfi.